Apakah dana kalian ini sudah siap untuk memulai bisnis receh kita? Entah itu 5 juta ataukah 3 juta. Jika sudah siap, ini yang wajib kita ketahui. Karena ini kawan, kita masih merupakan pemula. Dan inilah yang pertama saya lakukan ketika saya mulai merintis usaha saya. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai. Saya sarankan ya teman-teman, jangan ditunggu-tunggu dulu. Langsung kita eksekusi, langsung kita praktekkan. Dan tentunya kalian harus wajib untuk mengikuti video-video saya. Agar tak satupun yang akan ketinggalan. Karena materi yang saya bangun di sini teman-teman, video-video yang akan saya buat di sini, tentunya melalui pengalaman saya, cara-cara saya untuk merintis usaha saya ini dari awal sampai sekarang. Artinya teman-teman, cara-cara ini merupakan memang cara yang sudah saya lakukan, yang sudah saya praktekkan langsung ke lapangan. Ini menyangkut pengalaman saya. Jadi seperti ini wahai sahabatku, ketika kita hanya mempunyai dana 3 atau 5 juta, yang wajib untuk kita cairkan ke nasabah ini atau calon nasabah ya, maksimal 300.000 dan minimal 50.000. Ini wajib kawan-kawan, karena ini kita masih pemula, masih merintis usaha kita. Sementara juga untuk tahap ini teman-teman, tahap merintis ini kita juga masih dalam belajar dan belajar. Dulu awal-awal saya ini teman-teman, baru pertama merintis usaha ini, seperti inilah juga yang saya lakukan. Pahit memang di tahap ini kawan, di tahap awal merintis ini. Tetapi ketika kita memang serius dan menjalani mekanisme ini, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan kita. Nah, lalu kenapa saya sarankan semakin sedikit pinjaman, semakin besar peluang kita? Karena semakin sedikit pinjaman ini kawan yang kita berikan terhadap orang lain ini, terhadap calon nasabah, maka semakin kecil juga risiko kemacetan. Dan meskipun memang ini kawan misalnya nih, ada yang macet nantinya ini, akan lebih mudah untuk diselesaikan. Akan lebih bijak untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Karena memang nominalnya sangatlah kecil. Jadi ini poinnya kawan, semakin sedikit pinjaman, semakin besar peluang kita untuk mencapai tujuan kita. Perlu diketahui juga ya wahai sahabatku nih, ketika pertama kali ya untuk merintis usaha kita ini, usahakan ini berilah pinjaman terhadap orang yang tepat. Istilahnya di sini kawan, jelas tempat tinggalnya. Dan juga mempunyai hasil harian, pendapatan harian. Ini lebih bagusnya ini orang-orang yang memang menjual sembako atau istilahnya kami di sini barang campuran. Kenapa saya sarankan memberi pinjaman terhadap orang yang memang menjual sembako? Karena nantinya teman-teman ini merupakan pinjaman harian atau dibayar ya dengan sistem angsuran harian. Mengenai beberapa yang dibayar ini teman-teman, maksudnya di sini berapa yang dibayar dalam angsurannya ya setiap pinjaman ini, saya akan membahasnya untuk video berikutnya. Karena kita di sini teman-teman, kita fokus di topik dulu. Dan ini pun juga akan saya bahas teman-teman ya. Karena di sini kawan, saya membahas video ini secara bertahap. Biar lebih mudah dipahami lah. Saya sarankan juga ya kawan, untuk tahap awal ini, tahap untuk merintis usaha kita ini, usaha receh-receh kita ini, jangan keuntungan dari usaha yang baru kita rintis ini, yang baru kita mulai ini, keuntungannya untuk makan setiap hari. Bisa-bisa nanti kita keok nih. Ketika keuntungannya habis untuk makan semua. Ini pun juga akan perkembangannya lama sekali. Untung-untung kalau misalnya berkembang. Nah, gimana jika keok di tengah jalan? Jadi intinya, jangan hasil usaha kita ini buat makan untuk sehari-hari. Saya dulu kawan ini, awal merintis usaha ini, usaha receh-receh saya ini, saya itu sambil ngojek. Jadi hasil ojek inilah yang akan saya makan sehari-hari. Nah, sementara untuk hasil usaha saya ini yang baru saya rintis ini, saya gunakan terus untuk pencairan. Khususnya untuk teman-teman saya ngojek waktu itu yang saya terus cairkan. Orang-orang yang saya kenal. Jadi seperti tadi ya teman-teman, saya mencarikan ke teman-teman saya waktu itu maksimal 300.000 dan minimal 50.000. Dan kadang-kadang juga teman-teman, waktu itu saya sering tawarin ya dana yang saya kelola ini terhadap teman-teman yang memang menjual sayur. Kan ada tuh beberapa teman saya yang menjual sayur. Nah, itulah yang saya tawari terhadap mereka. Tetapi seperti tadi maksimal 300.000 dan minimal 50.000. Jadi mulai saya awal merintis usaha ini kawan-kawan sekitar 15 tahun silam ya sampai sekarang. Itu saya tidak pernah menggunakan brosur. Saya langsung kawan untuk menawari dana yang saya kelola ini terhadap teman-teman saya. Saya tidak pernah menggunakan brosur. Dan sampai sekarang pun kawan ini, saya tidak pernah menggunakan brosur.
Saya langsung door to door, langsung ke TKP, langsung mendatangi orang yang memang akan saya tawari. Tetapi kan sekarang ini saya sudah jarang di lapangan nih. Ini sekarang kan sudah ada 2 anggota saya yang memang sudah terjun untuk di lapangan. Jadi di sini juga kawan, adalah keuntungannya yang paling ada hikmahnya ini ketika kita memang menawari dananya, tidak menggunakan brosur. Di sini juga teman-teman kita akan belajar berkomunikasi. Kita akan belajar berhadapan dengan orang lain. Dan ini tentunya teman-teman berkaitan dengan usaha yang kita rintis. Disitulah keuntungannya ketika kita tidak menggunakan brosur. Saya sarankan ini teman-teman, carilah pekerjaan ya, yang bisa untuk menutupi atau untuk makanlah sehari-hari. Agar penghasilan dari usaha yang kita rintis ini tidak kita korek. Saya dulu kan ngojek nih. Jadi terserah kalian nih, mau kerja apa. Yang penting bisa menutupi untuk makan kita sehari-hari. Bisa dipahami ya? Video berikutnya ini teman-teman, saya akan membuatkan videonya ya untuk tabel-tabel angsuran ini. Cara-cara untuk mengisi angsuran lah, seperti itu. Ini sistem angsuran harian ya kawan. Dan tentunya juga ini manual ya yang akan saya bagikan biar lebih mudah dipahami. Yang terpenting ini kawan, seperti tadi ya, yang baru-barusan ya, yang sudah saya jabarkan, itu wajib agar kita lebih cepat untuk mencapai tujuan. Sekaligus untuk video berikutnya ini teman-teman, saya akan kasih tahu ya terkait dengan administrasi atau istilahnya ini potongan setiap perpinjangan. Nah, sedangkan untuk fungsi potongan sendiri ini ya istilahnya nih kawan merupakan biaya administrasi atau istilahnya ini kawan biaya kita untuk jalan sehari-hari untuk menagih. Jadi sederhananya di sini kawan, lain potongan, lain keuntungan. Nah, potongan inilah yang merupakan biaya kita sehari-hari misalnya untuk menagih. Sementara keuntungan ini, inilah yang tidak boleh kita korek. Inilah keuntungan ini yang terus bergulir agar kita lebih cepat untuk mencapai tujuan kita. Tetapi untuk video berikutnya saya akan bahas itulah. Di sini secara singkat ya, karena kalau misalnya saya bahas terperinci nantinya durasinya akan sangat panjang. Ikuti saja channel saya ini dengan disubrek agar nantinya tidak ketinggalan videonya. Seumpama nih teman-teman, kalian mencarikan dana 5 juta. Jadi itu keuntungannya itu sebesar 1.550.000. Nah, jadi besar pinjamannya ini, maksudnya besar pinjaman ini, dana 5 juta ini menjadi 6.550.000. Dan itu masih di luar dari simpanan wajib nasabah sebesar 200.000. Jadi total keuntungan yang bisa kita dapat dari uang 5 juta ini sebesar 6.350.000. Dan itu masih di luar dari estimasi macet. Makanya saya bilang tadi kawan, wajib memberi pinjaman terhadap calon nasabah atau nasabah ini sebesar 300.000 agar dana yang kita kelola ini bisa berputar dengan baik. Karena semakin kecil pinjaman yang kita berikan terhadap nasabah atau calon nasabah ya, itu semakin sedikit tingkat risiko macetnya. Dan juga teman-teman, carilah tambahan lain nih, penghasilan lain ya, yang bisa menutupi untuk makan sehari-hari agar keuntungan dari dana yang kita kelola ini tidak terkorek. Mungkin saya cerita sedikit ya kawan mengenai pengalaman saya ini ketika pertama kali saya merintis usaha saya ini. Ketika pertama kalilah membuka istilahnya seperti itu. Saya tidak pernah mengorek keuntungan dari dana yang saya kelola ini. Saya fokus dengan pencairan yang memang wajar untuk saya cairkan. Dan paling tinggi pinjaman 300.000. Nah, berjalan nih dari waktu ke waktu. Beberapa tahun kemudian saldo saya naik 60 juta. Maksud saya di sini kawan kan dana awal saya ini kira-kira 10 juta. Nah, kurang lebih dari 2 tahun kemudian saldo saya ini naik menjadi 60 juta. Karena saya tidak pernah mengoreknya. Hasil yang saya makan untuk tiap hari itu adalah hasil ojek saya. Nah, ketika saldo saya ini teman-teman 2 tahun kemudian ya mencapai 60 juta ini, disitulah saya sudah mulai menaikkan pinjaman terhadap nasabah-nasabah saya ini. Ada yang misalnya sudah saya berikan 500.000 sampai 1 juta. Nah, sampai sekarang ini teman-teman, untuk tahun 2024 ini, saya sudah bisa memberikan pinjaman terhadap nasabah saya ini sebesar 5 juta rupiah. Dan bahkan ada nasabah saya dengan pinjaman 10 juta rupiah. Oke, untuk video berikutnya ini teman-teman, saya akan membahas nih ya, untuk mengulas lagi, cara memberi pinjaman, cara mengisi angsuran, dengan tabel nanti yang sudah saya sediakan. Dan sekaligus juga kawan, cara untuk mengisi kartu pinjaman. Ini maksudnya ini teman-teman, kartu ini merupakan tempat pengisian angsuran harian. Nanti juga saya akan sediakan semua. Nah, yang mau belajar sama saya ini teman-teman, silakan
subrek channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.